Kalau di Koreanya seperti ini Mas. Waktu itu kan saya lulus tes nunggu setahun dan akhirnya 2013 saya terbang ke Korea. Sampai Korea itu ya alhamdulillah Mas. Keberuntungan itu seperti Dewi Fortuna itu seperti ngikutin saya terus. Entah itu dari mohon maaf ya dari kodam pendamping leluhur itu atau apa atau emang udah jalan rezeki saya nggak tahu. Tapi seperti Dewi Fortuna itu mengikuti saya terus. Di pabrik pun saya istilahnya itu yang lain nggak dapat jatah lembur, saya sering dikasih lembur. Terus bisa dibilang itu saya sebagai pendatang anak baru di kawasan pabrik itu. Senior-senior saya pun sering merasa iri sama saya. Karena dikasih banyak lembur. Banyak Itu lembur. kerja di bagian apa ya? Saya di mesin CNC jadi operator Mas. CNC itu buat Buat dudukan ya kayak kerjanya itu sebenarnya enak Mas, cuma buat dudukan mur drat baut itu. Kebetulan kan bagian pabrik saya itu buat traktor pertanian. Pabrik pertanian Mas, buat traktor itu. Nah, saya cuma buat bagian-bagian komponen tertentu yang istilahnya ulir-ulir baut itu ditempel di traktor itu. Di mesin CNC-nya itu. Untuk kerjaan sendiri di sana emang ya istilahnya gini Mas. Kalau orang mikirnya kerja di luar negeri, terutama di Korea gajinya besar, itu emang bener gajinya besar. Tapi ada tapinya Mas. Otomatis semakin besar gaji kita, semakin istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu bobrok, bobrok tubuh kita. Bobrok itu kayak apa ya? Kayak istilahnya itu terforsir lah. tertoser gitu. Soalnya kan istilahnya kan yang orang rumah nggak tahu, nggak taunya itu wah gajinya segini padahal kita untuk mendapatkan nominal gaji segitu, saya itu 1 bulan itu hampir nggak libur Mas. Terus saya berangkat kerja itu dari jam 8 pagi sampai paling awal saya pulang itu jam 10 malam. Setiap hari selama 1 bulan, selama pas hampir kayak robot ini. iya, memang bener Mas, gajinya pagi, malam terus. Nah, anehnya Mas, ini yang ya saya bukan mengait-ngaitkan dengan istilahnya hal-hal gaib enggak Mas. Anehnya itu selama saya menjalani proses itu kan kalau dipikir secara logika, itu dari jam 8 pagi pulang jam 10 malam, itu kan kerjaan saya berdiri terus. Itu kan otomatis harusnya enggak kuat kan Mas. Tapi saya melewati masa-masa itu seperti enggak terasa apa-apa. Entah dari faktor apa saya enggak tahu. Nah, seperti itu kan saya menjalani hampir Mas, waktu pabrik rame itu. Pabrik rame itu sekitar 3 bulan 4 bulan saya nggak libur. Satu minggu terus, iya, full ini. full Sabtu Minggu pokoknya nggak ada libur. Tapi anehnya saya merasakan di tubuh saya itu, saya seperti nggak kerasa kecapean atau terkuras, terposer dengan itu semua itu enggak Mas. Saya kadang-kadang terus apa ya saya agak berpikiran apa ini karena sesuatu yang istilahnya itu saya nggak tahu. Tapi yang lain teman-teman saya itu rata-rata pada tumbang semua. Tapi Mas Eko enggak Enggak, tumbang, saya aman ya? masuk pun masuk sendiri itu di pabrik itu. Saya kerja sendiri kan udah ditarget sama bos itu. Kamu nanti istilahnya kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerjain ini. Udah saya kerjain sendiri semua. Saya masuk sendiri. Semua serba sendiri dan anehnya itu saya nggak pernah merasa lelah. Selama di Korea itu saya nggak pernah merasa lelah. Tapi kalau pas kan jam 10 malam Iya. balik ke Balik ke apartemen. Nah, pas posisi balik itu bisa langsung istirahat bangun pagi atau Nggak bisa Mas. biasanya tidur sampai jam berapa? Saya itu biasanya tidurnya itu malah kalau seumpama balik jam 10 itu kan ya namanya kan perutnya orang Indonesia ya Mas, pasti lapar toh. Nah itu makan, mandi, paling saya bisa tidur itu sekitar jam 1, jam 2. Terus nanti jam 6 bangun lagi, jam 8, jam Tapi setengah. posisi tidur bisa apa ya? Langsung bisa tidur istirahat nyaman lah sebenarnya enggak ngimpi atau Iya, seperti apa tuh enggak ngimpi. bangunnya langsung seger ya. Langsung seger Mas. Saya yang anehnya itu, saya selama menjalani di perantauan terutama di Korea itu dengan istilahnya terporsir tenaganya itu selama 4 tahun 10 bulan itu saya benar-benar nggak merasa kelelahan. Ya mungkin dari sisi yang lain saya ngambil perspektif ya kan, karena di secara dan juga kan di kita kan ada gelombang frekuensi di otak kan ada gamma beta alpha theta delta. Nah di posisi mungkin ya mungkin yang diceritakan tadi saat kita istirahat kita kan bisa masuk di gelombangnya theta delta. Nah itu kan memang
kalau nggak salah itu secara size, kalau kita masuk ke gelombang itu, gelombang delta, entah seberat kerja apapun, kemudian bangun tidur bisa seger, itu kan maksudnya di gelombangnya delta. Jadi secara otomatis tubuh kita itu merefresh, entah itu porsi tenaga banyak, bangun tidur ya seger. Itu kalau kita ngambil istilah itu ya. Istilah itu. Oh, jadi walaupun 5 menit tidurnya ataupun berapa menit, nah itu bisa seger, karena merefresh. Berarti kan mungkin dengan keyakinan Mas Eko pengen bekerja, kemudian untuk merubah hidup yang lebih baik lah ibaratnya, dengan semangat itu kan akhirnya kan tubuh ini merespon dengan apa yang menjadi keinginan, kemudian dari situ entah kerja apapun, berat apapun, dan dianggap itu tidak menjadi pekerjaan beban. Yuk kita kerja tapi nggak menjadi beban. Karena kita pengen usaha lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Nah itu akan circle-nya lama-lama menjadikan. Akhirnya entah kerja apapun itu. Nah itu, nah memang itu kan kondisi orang berbeda-beda. Dan sisi lain energi dalam tubuh itu kan juga semakin menguatkan, selalu menjaga lah. Itu mungkin itu ya saya dengan persepsi yang lain itu. Lanjut lagi Mas Eko. Oke, kalau istilahnya mungkin dari penjelasan Mas Heru tadi juga secara ilmiah masuk akal juga Mas. Secara tidak langsung kan ya masuk gelombang itu tadi delta atau apa itu tadi kan itu kayak sugesti ya Mas. Sugesti secara tidak langsung itu jadi kayak alarm tubuh kita seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, masa selama hampir 5 tahun alarmnya terus jalan Mas? Ya berjalan otomatis. Iya, karena kan pertama itu kan penyesuaian. Penyesuaian. Seperti kita tidur pengen bangun jam 6. Kita niatan jam 6. Bangun tidurnya kan pertama itu agak susah pakai alarm. Nah, lama-lama alarm itu kan otomatis, nggak pakai alarm jam beker atau alarm HP atau alarm apa, kan spontanitas akan dibangunkan. Itu. Cuma dengan istilah saja. Tapi kalau istilah Jawa nanti kan kesedulur papan lima pancal kita sendiri ya, itu. Ya sisi lain bisa juga dengan di luar itu konteksnya energi yang di sekeliling kita yang akan membantu, karena kan kita kan jaga cilik ya, dan semesta jaga ageng, karena keinginan yang kuat akhirnya kan terhubung. Nah energi yang ada di semesta itu akhirnya membantu kan. Jadi connect gitu ya. Connect karena hukum kesemestaan kan apa yang kita tanam itu kan yang tuwe istilah Jawanya. Apa yang entah baik buruk kan akan kembali kita. Ibaratnya ada kolam, kita lempar batu kerikil lah, itu kan keluar gelombang. Nah pas titik tertentu gelombang yang sudah mau hilang itu kan kembali ke titik itu. Nah itu, jadi apapun yang menjadi itu kan kembali ke diri kita, entah baik atau buruk. Kita mendoakan dulu, doa itu kan bagus. Karena apa? Ya sisi lain doa kan doakan diri kita sendiri kan itu. Akhirnya kan semuanya kan terkonek. Ya tinggal sisi pemahaman. Jadi mungkin di dalam kerja itu jarak dari pabrik sama apartemen itu jauh nggak? Enggak, kebetulan kan satu kawasan pabrik saya itu kan masih kayak komplek industri gitu Mas. Jadinya kan apartemen sama pabriknya itu jadi satu. Jadi satu komplek gitu. Jadi saya cuma jalan kaki paling sekitar 3 menit 5 menit. Oh, dekat ya. Iya, dekat. Itu kalau untuk di sana kan karena penyesuaian tubuh juga kan. Sana kan beda cuaca Mas. Sana kan ada 4 musim. Musim ya panas, semi, dingin, sama istilahnya gugur. Nah itu saya tantangan paling berat itu pas musim dinginnya Mas. Jadi musim dinginnya itu kan kebetulan waktu itu kan saya kerja di bagian operator CNC-nya, kalau barang udah target udah tercapai semua, saya ikut yang perakitan. Nah perakitan itu kan di luar itu Mas. Ya saya kebayang suhu minus 15 derajat di luar itu. Double berapa baju nih? Saya dulu cuma pakai ya dobelan standar Mas, standar orang sana, cuma pakai 2 baju saja. Berarti tubuh ini sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca di sana ya? Ya kebetulan kan saya waktu ke sana itu pas musim panas Mas. Musim panas langsung musim gugur. Gugur itu kan dinginnya nggak se ekstrim dinginnya musim dingin lah. Terus dari musim gugur itu tubuh saya udah penyesuaian dan akhirnya langsung lanjut ke dingin, udah terbiasa gitu. Untuk kerja di Korea sendiri saya bilangnya itu bisa dibilang
bener-bener kalau orang nggak kepepet Mas, ingin merubah jalan hidup, pasti pada nggak mau. Nggak seindah yang dibayangkan Mas. Ya karena kan orang desa lah ya. Iya. Terus Orang orang desa, ada yang kerja iya. keluar negeri, wah Tahunya kerja di kita sana, pas kirim wah aja. pabrik gua gini, Ya, iya tapi nggak itu. tahu, Nggak wes tahu. biar usahanya biar dapat Nggak. rezeki yang lebih Yang lebih daripada seperti yang itu. lain toh ya. Karena orang itu hanya ibaratnya kan grendelok nyawang, Grendelok nyawang tapi kok, orang Mas, lakoni nggih. ngertine Orang wah lakoni. mulai gua duit oke, Nggih. tapi orang ngerti kerjane kono wis banting tulang wis ora mikir Banting tulang, aduh. apa, Bisa ora dibilang mikir bukan turune, banting pola tulang pikir dan lagi itu. sebagainya. Nah ini kan apa sebagai motivasi Ya, atau nggih, sebagai sebagai pengalaman motivasi. ya Mas Engko. Jadi sebenarnya hidup itu kan tidak gampang, tidak mudah membalikkan telapak tangan ya. Bener-bener Harus tidak mudah Mas. Fight tenan ya, Iya, harus faktornya fight, bener-bener kuat fight. ya. Nah itu di pas liburan ya. Nah pas liburan biasanya main kemana Mas Engko? Kalau saya kan penasaran Mas, jadi kalau liburan di Korea itu di pabrik saya itu dalam 1 tahun itu ada 4 kali. Solal, Chuseok, sama nggih hari kebesaran orang Korea. Sebenarnya orang Korea itu menganut sistem kepercayaan Mas. Oh kepercayaan apa? Ada yang kepercayaan, ada yang istilahnya nggak punya agama. Kalau kepercayaan ya kalau kayak orang Jawa, kayak orang Sunda atau Jawa Wiwitan atau Sunda Wiwitan seperti itu. Jadi dia itu memahami suatu konsep istilahnya itu kepercayaan terhadap leluhurnya. Kayak istilahnya sering kok kalau istilahnya pabrik saya dulu itu malah saya kaget Mas. Kagetnya seperti ini. Jadi dia itu buat suatu persembahan. Di jalan pintu utama keluar masuk pabrik saya bekerja dulu itu ada satu itu ritual dia memotong kepala babi. Nah, kepala babi itu ditaruh di tengah apa namanya? Jalan masuknya itu. Jalan masuknya itu biasanya pas waktu mau musim semi Mas. Nah setelah itu dikasih ya kayak sesajen-sajen tempat kita itu. Saya pun juga kaget Mas. Oh ternyata istilahnya di sini kelas Korea negara maju. Saya baru tahu itu Mas. Mereka itu kayak ya Kepercayaan itu masih masih kuat kental, ya. kuat banget. Itu kepala babinya itu dikasih uang semua. Terus habis itu kan semua yang istilahnya satu pabrik itu disuruh makan kepala babinya itu. Tapi untung itu bos saya itu ya dia tahu kalau orang Indonesia kan Muslim kan nggak makan babi, dikasih istilahnya daging lain seperti daging ayam seperti itu disajikan menu lain seperti itu. Nah, yang bikin anehnya lagi, setiap kali habis ritual itu pasti pabrik tempat saya bekerja itu langsung rame Mas. Orderannya itu ya. Orderannya itu pasti langsung rame. Serius itu. Saya nggak bohong. Itu kepala babinya satu atau banyak? Satu. Jadi kepala babinya itu bener-bener kalau mungkin di tempat kita itu kayak sapi, sapinya yang sapi super. Nah itu babinya babi super, bener-bener besar itu kepalanya itu. Orang itu dibawa 4 orang aja nggak kuat Mas. Waktu bawanya itu. Nah, di sana itu mungkin ya, kok mungkin. Di sana itu kepercayaan kepala babi itu ibaratnya untuk ngeruat atau semacam untuk biar usahanya lancar atau gimana? Pernah nggak tanya-tanya dengan teman orang-orang Korea? Kalau saya tanya-tanya kan, saya kebetulan kan juga akrab sama istilahnya satu kawan pabrik itu ada istilahnya kalau saya manggilnya Ajosi itu kakek. Itu kan dia cerita-cerita itu emang kepercayaan untuk kayak magnet untuk menarik rezeki. Jadi untuk memperlancar istilahnya ya pabriknya biar rame, orderan banyak. Itu kayak ya secara tidak langsung saya menggarisbesarkan itu kayak magnet penarik rezeki bagi versi mereka dengan cara ritual sesajen itu tadi. Berarti kembali ke sugesti ya? Iya, sugestinya mereka. Itu pun juga ada dukunnya loh Mas. Kalau sana sebutannya dukun apa tuh? Ya kalau sebutannya dukun itu sana itu kayak apa ya Mas? Saya lupa itu sebutannya itu. Kayak monyong atau apa itu. Ya jadi ada wanita itu bawa kayak asisten tempat kita itu. Asisten dukunnya itu. Iya. Wanita itu udah ya paruh baya lah paling sekitar umur 50-an ke atas. Dengan istilahnya asistennya itu masih muda-muda Mas, perempuan cantik-cantik. Itu dia sebelum mulai ritual itu kan kebetulan waktu jalan pas keluarnya itu kan pas hadap-hadapan sama saya, line saya kerja di CNC itu. Jadi saya melihat proses itu semua. Itu dia joget-joget Mas, kayak ngiterin kepala babi langsung diikutin super apa yang asistennya tadi. Asisten tadi terus yang belakangnya itu bos saya terus yang
belakang-belakangnya sama anak istri sama keluarga dia, terus sama yang belakang-belakangnya petinggi-petinggi pabrik. Itu ngikutin dia, ikut joget-joget gitu, ngikutin ngekor Itu gitu. muteri Ya, kepala babinya tadi. Muteri kepala babinya itu tadi. Muteri kepala babinya itu tadi, terus yang saya herankan itu ya setelah saya pasti nebak Mas, setelah proses itu pasti orderan pabrik pasti rame. Di sisi lain juga untuk ngurmat ya itu. Iya, Kayak mungkin. mungkin untuk biar tidak terjadi Iya, kecelakaan. kecelakaan atau Oke, kalau apa. di mungkin di Jawa ya. Iya. Di Jawa kan ada kepala kerbau. Mungkin ada suatu daerah yang mungkin banyak terjadi hal yang negatif atau untuk usaha dan Iya. sebagainya kan kalau di Jawa kan ada ya istilah untuk ruatan kepala kerbau itu ya dengan caranya yang di Jawa. Iya, Mungkin ya di Jawa. di tempat-tempat tertentu ya masih ada sebagainya itu ya. Mungkin di sana dengan kepercayaan itu. Berarti kan kayak hampir-hampir mirip ya. Hampir mirip. Hanya beda istilah, beda cara, Beda cara. tapi intinya sama. Sama. Dengan membuat konsep sugesti agar rezeki dan sebagainya bisa lancar selamat semuanya. Terus kalau tadi terkait dengan kepercayaan leluhur, dia itu percaya leluhur yang sudah meninggal atau konsep percaya leluhur yang seperti apa itu? Leluhur pendahulunya mereka Mas. Jadi mungkin kayak kakek nenek buyut mereka. Jadi tetap dihormati dengan cara Seperti itu ritual. Kayak kalau Jawa kan ada kembang, ikar atau sebagainya. Kalau sana seperti apa? Ya itu Di tempat-tempat makamnya atau tempat pohon atau tempat batu? kalau makam itu di sana itu Mas, jadi mereka itu menganut sistem kremasi. Jadi dibakar. Dibakar. Ya, terus abunya nanti? Abunya ditaruh di suatu tempat kayak tempat kita ya kayak kuburan gitu kan. Mereka tiap kali hari kebesaran tertentu kan mereka datang ya kayak itu bakar dupa. Bakar Kirim dupa. bunga lah dengan kirim caranya doa. dia. Oh, berarti seperti itu terus ya kepercayaan seperti dengan roh leluhur ya sebenarnya. Iya, roh leluhur seperti itu. Kalau di Korea itu enaknya itu pas cuma waktu liburan aja. Kalau liburan kita serasa jadi turis. Nah, saya bilangnya seperti ini Mas, apalagi dunia malam di Korea itu aduh. Menggoda ya. Kalau boleh bisa diulang lagi mungkin saya tertarik. Saya itu ada pengalaman satu Mas. Pengalaman satu saya ya hampir jadi warga negara Korea saya dulu itu. Ceritanya gimana kok saya bisa hampir jadi warga negara Korea. Jadi dulu waktu di sana kan ada Asiamart Mas. Asiamart itu khusus istilahnya itu barang-barang supermarket yang dijual itu ya barang dari negara-negara tertentu kayak di Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Thailand itu namanya Asiamart di sana. Lah penjaganya itu kebetulan itu masih muda, cantik. Waktu itu saya berumur sekitar 25, dianya baru berumur 21 tahun. Nah, tapi tipikalnya dia saya lihat dengan tipikal masih muda, dia itu bekerja keras. Nah, awal mula kan saya kan kenal dia kan bahasa juga masih belepotan Mas. Saya pun sering ngobrol, ya bisa dibilang kalau istilahnya di sini itu pacaran sama dia itu saya masih pakai Google Translate itu Mas. Karena saya Belum terlalu fasih ya bahasa. Belum terlalu fasih. Nah, habis itu kenal dan kita jadian, saya pacaran sama dia. Ya mohon maaf kalau pacarannya orang sana sama orang Indonesia namanya sana kan hampir mirip kayak budaya-budaya barat Mas. Matre enggak orang cewek-cewek? Kalau dibilang matre itu enggak Mas. Sama aja kok sebenarnya itu. Mau istilahnya cewek Indonesia atau cewek sana itu relatif. Tergantung ya relatif. Tergantung orang-orangnya. Dia itu ya wajar lah Mas namanya kan istilahnya kita tinggal bersama dalam satu apartemen atau apa itu kan wajar lah kalau kita gajian kita kasih dia itu kan wajar untuk biaya makan sewa apartemen kehidupan kita sehari-hari. Dia pun juga istilahnya kerja juga kita istilahnya patungan. Kita itu dulu pernah satu momen itu membuat kesepakatan momentum itu dia ngajak nikah Mas. Nah terus saya mikir 2 kali, saya nggak cerita sama orang tua, takutnya orang tua mikirnya macam-macam. Terus saya yang nggak bikin setuju itu istilahnya itu dia punya syarat. Saya yang bikin saya mundur itu. Syaratnya dia nggak mau jadi WNI. Terus saya harus pindah agama. Kepercayaannya dia. Itu yang bikin saya berat. Itu istilahnya itu kayak suatu tamparan. Ya mungkin kalau saya bilang itu Gusti Allah itu masih sayang sama saya. Kamu itu cuma ditunjukkan kesenangan di dunia aja. Dicobalah saya mungkin itu Mas dengan kondisi seperti ini gimana
istilahnya keimanan kamu seperti itu. Dia mengajukan 2 syarat itu. Kamu langsung berpikir dalam ya. Nah, dalam satu momen itu saya langsung istilahnya itu diajak ke kampung. Waktu itu kan liburan, kalau liburan sana kan panjang Mas, 1 minggu. 1 minggu itu, ini sebelum saya kenal istri saya Mas, saya cerita seperti ini. Saya diajak ke kampung dia. Kebetulan kan saya itu di daerah Taegu. Nah, dia tinggalnya di daerah Busan, di daerah bawah. Waktu liburan itu saya diajak pulang ke kampungnya dia. Saya naik kereta sampai ke Busan. Di sana saya dikenalin sama orang tuanya. Orang tuanya pun saya akuin baik, support untuk istilah saya mikirnya kan saya minder Mas. Mindernya seperti ini. Saya ini warga asing, orang Indonesia. Terus diajak ke rumahnya dia, diajak ketemu sama orang tuanya dia. Berarti benar-benar cewek ini mau serius sama saya. Saya malah sempat mikirnya seperti itu. Mungkin kalau mungkin nggak dia mengajukan 2 persyaratan itu, mungkin saya mau. Yang bikin saya yang mundur teratur itu yang itu Mas, yang terakhir agama itu Mas. Kalau yang nggak mau jadi WNI itu saya masih mikirkan itu Mas, masih malah jadi wong Korea serapopo lah saya bilang gitu kan. Tapi yang bikin saya berat itu yang agama. Dia ngotot, pokoknya minta istilahnya ngikut kepercayaannya dia. Terus caranya mundur teratur gimana? Saya caranya mundur teratur itu Mas, entah suatu kebetulan atau apa. Setelah saya pulang dari rumahnya dia, terus istilahnya itu ya saya disambut baik sama dia kan anak pertama, dia punya adik, terus ada istilahnya kakek neneknya dia juga masih ada sama ibunya, itu udah kayak orang hajatan itu Mas. Saya datang itu udah dimasakin itu semua, saya mah bingung Mas. Dalam satu masakan itu 1-2 masakan itu, saya itu ada feeling, jangan kamu makan yang ini, seperti itu. Kayak ada saya bukan intuisi lah, intuisi seperti itu, kayak insting saya itu kurang nyaman lah, kurang nyaman dengan satu makanan. Saya lihat itu di satu piring itu ada istilahnya itu kayak makanan tradisional sana, ya kayak sup gitu Mas. Entah itu di dalamnya apa saya nggak tahu, tapi saya langsung feeling, saya lihat itu kayak ada satu momen bisikan itu, pokoknya kamu jangan makan yang itu. Nah pas itu kan saya ditawarin terus, nggak coba pengen sup, kayak istilahnya kayak bahasa kita nggak coba makan supnya, nggak mau coba makan supnya seperti itu kan. Ya tolak secara halus. Kebetulan kan itu kan supnya kan agak pedas. Nah saya bilang saya sakit tenggorokan, saya nggak bisa makan. Itu lah. Habis itu kan langsung saya ya cerita. Habis itu saya pulang lagi, ajak pulang dia ke Taegu lagi. Pulang itu kita sampai ke apartemen. Di apartemen itu ya saya tuh mikir keras itu ya. Saya itu sebenarnya sayang sama dia Mas. Ya saya itu ya bisa dibilang satu rumah sama dia itu hampir setahunan. Hampir setahunan saya sama dia. Jadi rada ngirit ya? Bayarnya kalau bukannya rada ngirit Mas. Ngowot saya malah. Ngowot asli Mas. Ya kalau saya hidup di pabrik itu kan istilahnya saya apa-apa nggak bayar Mas, makan ditanggung pabrik, apartemen pabrik semua lah, otomatis ini kan saya makan juga biaya sendiri, apartemen biaya sendiri. Tapi enaknya dia itu dia punya gaji, saya punya gaji jadi satu. Ibaratnya joinan mau lah ibaratnya sama-sama. Iya sama-sama berjuang dia mau. Terus akhirnya kan apa namanya itu kan ada sisa, nanti dia bilangnya ini ditabung. Ini buat nikah kita, dia bilang gitu. Saya langsung pikirnya panjang mikir. Nah, dalam satu momen itu udah pulang dari situ kan saya mandi, terus dia mungkin juga kelelahan tidur, terus saya sekitar jam 1:30 itu terbangun Mas. Saya sholat tahajud. Langsung ingat dari yang minta kuasa. Petunjuk ya. Saya minta petunjuk. Saya istilahnya bilang seperti ini. Ya Allah, jika benar ini jalan saya, jika benar wanita ini jodoh saya, ya intinya itu tak kon nyedake aku, tak kon dadake jodoh aku, tapi tanpa saya meninggalkan agama saya, kepercayaan saya, seperti itu. Warga negara bebas lah Mas, saya udah gak mikir tentang agamanya, walaupun saya nggak sering sholat itu, tapi istilahnya kalau untuk ya namanya agama kan Mas, kepercayaan. Itu saya mintanya doa seperti itu, garis besarnya saya minta istilahnya kalau memang benar wanita ini istilahnya jadi jodoh saya, ya istilahnya jadikan dia milik saya, tapi tanpa saya harus kehilangan dan meninggalkan agama dan kepercayaan saya terhadap sampean gitu. Saya bilang sampean panjenengan seperti itu. Nah, lambat laun kok ada satu momen Mas. Satu momen itu yang mengharuskan saya itu harus pindah pabrik Mas.
Jadi Mas, itu momennya itu pas banget. Pabrik saya itu buka cabang di daerah yang istilahnya itu kalau orang bilang di Kumi, daerah Kumi, ya, di Daegu terus sebelahnya ada Kumi. Ya tempatnya lumayan jauh dari Daegu itu. Berapa jam perjalanan? Ya sekitar 1,5 jam. Lumayan ya. Itu. Nah, pas itu buka cabang di situ, saya yang ditunjuk. Tunjuk kamu ikut dulu di sana sekitar 1,5 tahunan, ajarin yang mesin anak-anak yang baru sana untuk pegang operasionalan mesin CNC. Seperti itu, yaitu dari berjalannya waktu itu, terus akhirnya saya pindah, saya bilanglah sama dia, ya mau gimana lagi. Dia nggak mau sebenarnya. Nggak mau. Lah saya bilangnya, saya bilang kan, saya sistem kontrak di sini, saya harus ikut majikan, harus ikut kata-kata bos, saya bilang seperti itu kan. Terus akhirnya ya udah, saya pindah. Nah jalan 1 bulan itu ya masih wajar lah Mas. Sering video callan daerah dan seperti itu. Dan entah satu momen tertentu juga dia itu mengharuskan si perempuan itu harus balik ke rumah. Entah apa itu nggak tahu saya. Terus akhirnya dia baliklah ke kampung halamannya, ke Busan sana. Nah dari situ berjalannya waktu selama 6 bulan itu kita komunikasi mulai jarang, mulai renggang, akhirnya udah lost contact. Mungkin bisa juga ya dijodohin Pak. Nggak tahu. Karena sistem jodoh ada di sana. Kalau sistem jodoh di sana masih ada Mas. Saya nggak tahu, tapi ya itu tadi berjalannya waktu kemungkinan kan dia pengennya serius tapi kok istilahnya saya nggak memberi kepastian padahal kita udah tinggal bersama selama 1 tahun seperti itu kan. Ya namanya orang itu kalau digantung ya nggak tahu, saya nggak tahu itu digantung dengan nggak kepastian ya mungkin mikir, mungkin juga orang tuanya juga sudah pengen nggak punya momongan atau apalah untuk anaknya yang itu tadi ya. Nah terus dari situ kan saya berpikirnya seperti ini, oh iya berarti ini jawaban atas doa saya semalam sama yang Maha Kuasa. Proses perjalanan itu kita simpulkan ya, mungkin Allah sudah memberikannya, berarti bukan jodoh saya kan. Bukan jodoh saya lah. Lambat laun saya langsung malah itu kenal sama istri saya itu. Ini kontak-kontakannya mungkin lewat apa itu? Lewat Facebook dulu itu Mas. Lewat Facebook itu dulu. Messenger ya, tanya-tanya Dede semakin dekat-dekat ya. Semakin dekat, ngobrol-ngobrol dan akhirnya kok kita satu pemikiran. Nah, akhirnya saya putuskan 2016 saya cuti, belum habis kontrak, saya nikah sama dia. Saya buka lembaran baru. Semua lembaran istilahnya yang kelam-kelam dulu saya udah pendam dalam-dalam. Dari yang istilahnya saya bilang tadi kayak yang beda alam itu tadi, sama yang Korea, sama yang lain-lain sudah. Yang istilahnya ya cukup pengalaman saja. Yang sekarang ya sampai saat ini dan seterusnya ya istri saya. Langgeng lah. Ya, amin Mas. Seperti itu. Nah, tadi kan di Korea, di Korea di pabrik pernah nggak yang ngalami pas kerja di pabrik hal-hal yang mungkin di luar logika? Gitu? Banyak Mas, sering. Mungkin bisa diceritakan salah satu atau kalau dulu kan pabrik saya kan tempat saya kerja kan luas Mas. Beberapa line ada 5 line atau 7 line itu benar-benar luas. Kayak saya sering merasakan itu waktu saya kerja sendirian. Yang lembur itu? Sendirian itu. Ya kayak istilahnya sering diketawain. Oh jadi tentu ada yang tawa. Ada yang ketawa itu sering. Ketawanya ketawa ya kayak gitu. Terus ada suara berjatuhan kluntang padahal nggak ada apa-apa, cuma saya sendiri sering. Nah saya ngakalinnya pakai apa? Saya pakai headset besar, taruh di sini udah aman. Tapi kalau lihat bayangan klebat atau apa? Enggak Mas. Kalau mesin bunyi sendiri atau? Sering kalau mesin bunyi sendiri sering dulu. Itu di line sebelah itu. Line sebelah kan saya pegang yang CNC. Di line saya lah sebelah itu kan ada mesin press. Itu kan jelas-jelas nggak ada orang. Itu kayak jalan sendiri jlueng. Saya udah cuek. Cuek itu tergantung istilahnya, saya udah mikirnya alah niatku golek rezeki ngono ya Mas. Aku ora ngurusi barang-barang ngono, ku arek medeni aku model kepiye janji istilahnya kowe ora nunjukke raimu ning ngarepku, aku ora bakal nedi nek mbok swara-swara kaya ngono kuwi. Saya seperti itu Mas, karena udah ya antara takut harus memberanikan diri karena kebutuhan itu tadi Mas. Ya jadi satu seperti itu. Kalau suara gangguan suara dari itu sering saya itu. Tapi untuk alhamdulillah untuk istilah saya lihat langsung sosok seperti apa itu enggak. Seperti itu.
Ya kalau yang tadi kan di sana kepercayaan sama yang tidak punya agama. Pernah nggak ngobrol yang nggak punya agama itu pola pemikirannya itu seperti apa? Nah, kalau yang nggak punya agama itu kebetulan itu teman pabrik saya juga masih ya sebaya saya dulu. Dia mengingat nggak punya agama itu dia itu jadinya seperti ini Mas. Jadi kayak netral. Netral dia itu konsepnya itu kayak nanti mati pasti ada kehidupan lagi. Kayak reinkarnasi malah kayak. Garis besarnya tuh kayak reinkarnasi seperti itu. Jadi dia itu yang namanya suatu benda, suatu benda itu diciptakan pasti ada sang penciptanya. Tapi dia itu tidak mengakui kayak agama kita kayak istilahnya. Ada yang menciptakan tuh nggak ada yang mengakui. Nggak istilahnya itu nggak mengakui kayak istilahnya apa ya Mas, bisa dibilang itu kalau kita kan yang sang pencipta kan pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau agama Hindu, Kristen dan lain-lain soal Tuhan Yesus Ya, atau bahasanya apa masing-masing. masing-masing itu kalau dia itu menganut sistemnya itu seperti ya saya itu terlahir dalam istilahnya ke dunia ini konsepnya itu ya udah mengalir gitu aja. Jadi saya lahir, tumbuh, saya tua, mati, udah. Tapi percaya dengan kehidupan selanjutnya. Dia percaya akan ada kehidupan selanjutnya seperti itu. Konteks kehidupan selanjutnya maksudnya yang orang saya apakah dia kehidupan selanjutnya di dunia lain atau dia kehidupan selanjutnya menjadi manusia lagi? Menjadi manusia lagi. Wong saya itu ya kalau yang namanya kan sebaya saya juga lumayan akrab sama dia, sering bercandaan gitu kan. Kadang-kadang kan saya bercandain lah, kamu nanti kalau diinkarnasi jadi babi, jadi gimana saya bilang gitu kan. Dia memahaminya nggak seperti itu. Kalau saya awalnya manusia, ya jadi manusia lagi. Nggak mungkin saya manusia jadi babi atau jadi hewan-hewan atau jadi apa, nggak mungkin. Seperti itu dia bilangnya. Entah karena pemikirannya masih polos atau apa, saya nggak tahu Mas. Kan kadang-kadang kan pola pikir yang masih muda sama yang tua kan beda. Tapi kalau saya pas Ketemu dia ketemu dia kan masih seumuran gitu kan. Jadi dia mikirnya bilangnya gitu, dia emang nggak percaya kayak istilahnya yang sistem kayak bos-bos saya tadi ada leluhur ya kepercayaan itu enggak. Dia mengalir aja, hidup ini mengalir aja. Kita terlahir di dunia ini dari bayi, proses ke remaja, dewasa, tua, mati, udah. Nanti kita akan terlahir lagi, seperti itu dia bilangnya. Saya kan ya bercandain tadi ya, kamu nanti kalau terlahir lagi jadi babi gimana gitu. Dia bilangnya nggak mungkin saya jadi babi, soalnya saya awalnya dari manusia, pasti jadi manusia lagi. Tapi manusia nanti yang lebih beruntung dari kehidupan saat ini atau nanti istilahnya malah lebih bobrok, saya nggak tahu. Dia bilang gitu, tapi jalanin saja seperti itu dia. Iya, berarti kan ya memang ada sisi lainnya konteks relasi kan tergantung amal perbuatan Iya, kita, tergantung kelakuan kita. Kalau kelihatan banyak negatif dan perilaku yang mungkin banyakkan kesifatan binatang itu kan ada yang memahami konsep lain nanti kamu jadi A, B, C kan gitu. Ya mungkin ini juga ya semacam walaupun tidak punya kepercayaan atau agama, dia punya kepercayaan terkait dengan reinkarnasi. Tapi tetap jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Nanti seperti apa manusianya tidak tahu gitu ya. Kita nggak tahu.